Kalau kita memainkan lagu cinta-cintaan yo akan susah karena mulainya atau tempat bertumbuhnya emang bukan di market itu, emang Oke. bukan di scene itu. Dan kalau kita mau coba ngejar market yang emang bukan jebloks banget kan juga di satu sisi di dalam diri personilnya ya pasti ada nggak puasnya atau nggak apanya tuh. Karena bukan nggak berkarya dengan jujur ya akhirnya ya? Nah, mungkin bisa semacam itu. Apalagi yang diharapkan misalnya kalau ini tidak berhasil secara finansial gitu, terus nggak puas, sudah celaka dua-duanya. The Jeblogs ini kan ngeband tapi punya kerjaan masing-masing. Pernah burn out gak? Belum sampai burnout sih, tapi udah tumpul. Jadi aku weekdays tuh harus ngantor, weekdays ngantor, weekend ngeband gitu terus itu. Ada nggak pernah momen sebenarnya malah pengen berhenti dari ngeband ini, tapi apa yang bikin tetap lanjut gitu? Tapi ketika kamu tahu resikonya dan kamu mau ambil, apalagi kamu senang menjalaninya, ya wis toh, Ya, sudah nggak perlu validasi dari siapapun. Melihat kondisi Indonesia yang sekarang sedang rumpang-rumpangnya mungkin, itu apakah ingin ada merilis lagu untuk kali ini? Baiklah Indonesia sekarang toh. ya jelas Iya, dong. jelas lah. Just Jis ya. Dipimpin anak muda. Kita sudah kedatangan vokalis The Jeblok. Beri tepuk tangan yang meriah. Amir Mutakin. Baik, kita langsung mulai. Sahabat Kemas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito di acara Kelas White unggulan nomor 1 Kompas.com spesial Gaspol Goes to Campus bersama teman-teman dari Universitas 11 Maret UNS. Tepuk tangan UNS. Mantap. Dan kita hari ini mau ngobrol sama Mas Amir karena kita mau membicarakan tentang musik harus berisik. Kalau kita bicara tentang kritis Ki Mas, ini kan juga salah satunya mulai disounding disuarakan oleh teman-teman musisi dari zaman ke zaman, era ke era gitu ya. Nah salah satunya yang aku pengen kulik dari Mas Amir dan teman-teman The Jeblok sebenarnya adalah bagaimana kemudian teman-teman The Jeblok ini dari yang awalnya band yang berkumpul karena satu karang taruna bareng iki terus tiba-tiba sekarang sebesar sekarang. Kemarin kayaknya terakhir Pesta Pora udah main ya? Sudah. Pesta Pora sudah main. Sebenarnya membayangkan nggak? Pertanyaannya sebenarnya membayangkan nggak akhirnya The Jeblogs meledak dan dikenal di kancah nasional itu Mas? Membayangkan atau enggak, aku pikir membayangkan juga ya. Ya setengah kaget tapi tetap ada setengah kaget tapi juga setengah menyangka. Karena kan cukup lama tuh Mas, Mm. Jebloks tuh. Jeblok sudah dari tahun berapa Mas? 2016. Udah cukup lama ya. Heeh. Oke, oke. Jadi di setiap tahunnya, di perjalanannya itu kita juga apa namanya, selalu melengkapi toh. Kita tuh Mm. kurangnya apa sih? Kita tuh kurangnya apa sih gitu. Maksudnya selalu Oh, upgrade gitu loh, walaupun oke, oke. pelan-pelan emang. Proses evaluasi upgrade-nya tuh ada tiap tahun gitu ya, harus Iya. jalan terus ya. Jadi kita punya semacam apa meeting tahunan gitu. Wih, Kita kemarin ngapain aja sih setahun tuh? Nah, terus tahun depan kita mau ngapain ya? Ya walaupun di dari rencana itu pasti ada luput-luputnya ya. juga, tapi paling enggak selalu ada obrolan itulah tiap Hmm. tahun. Jadi persiapan tuh semakin hari jadi semakin matang aku Mm-mm. pikir. Jadi kalau komponennya sudah lengkap, kita ngomongnya gitu ya. Kalau komponennya udah lengkap, aku pikir tinggal tunggu waktu aja untuk, Meledak, iya aku pikir begitu. melenting gitu ya. Heeh, Oke, dan itu yang terus diupayakan tiap tahun ke tahun dengan iya. komitmen teman-teman The Jeblogs itu ya. Iya. Oke. Tapi aku pikir separuh usaha dan separuh apa ya, luck atau timing atau apapun itulah. Ono sisi bejo gitu ya Iya, harus iya, tetap iya. ada ya, Iya, iya. faktor keberuntungan itu ya. Heeh. Itu juga terjadi. Nah, Mas, ini juga yang menarik adalah ketika banyak misalnya atau dari dulu itu pasar market band-bandan kita itu kan banyak ngomongin soal cinta-cintaan. Ceruk yang cukup besar dan pop gitu ya. Artinya kalau kita bicara tentang lagu-lagu yang
menye, melankolis dan lain sebagainya mungkin akan lebih banyak pendengarnya. Kenapa Jeblogs gak bermain di market itu gitu? Justru kalau melihat latar belakang Jeblogs, membawakan lagu semacam itu tuh malah justru hal yang akan sulit. Oke. Eh, Gimana ya, kita tumbuh dari komunitas, Mm-mm. dari ya kita bisa lihat background kawan-kawan di sekitar kami lah, kawan-kawan di scene itu. Mm-mm. Kalau kita memainkan lagu cinta-cintaan yo akan susah karena mulainya atau tempat bertumbuhnya emang bukan di market itu, Oke. bukan di scene itu. Dan kalau kita mau coba ngejar market yang emang bukan bukan jebloks banget kan juga di satu sisi di dalam diri personilnya ya pasti ada nggak puasnya atau nggak apanya tuh. Karena bukan nggak berkarya dengan jujur ya akhirnya ya. Nah mungkin bisa semacam itu dan emang sejak awal emang bukan bertumbuh di market yang itu gitu. Hmm. Jadi aku pikir yang pas ya yang semacam ini gitu. Oke oke oke. Karena satu berkarya dengan jujur jadi membawa kepuasan gitu ya ketika Iya, menjalaninya ya. no, karena apalagi yang diharapkan misalnya kalau ini tidak berhasil secara finansial gitu, terus nggak puas, sudah celaka dua-duanya tuh. Oh iya ya. Heeh. Karena orang band-bandan juga harus ya nggak semuanya langsung meledak karyanya Heeh. ya. Udah nggak laku, nggak puas lagi misalnya. Kan Iya. bisa aja kamu puas, nggak laku nggak apa-apa lah, tapi yang penting puas gitu. Oke. Paling nggak salah satunya tuh terpenuhi. Apalagi kalau bisa dua-duanya, wah sangat, Top. sangat Sekarang kayaknya Jeblogs membahagiakan tuh. wis dua-duanya kayaknya udah ya. Amin. Amin ya. Ya, amin, amin. Jawabannya wis apa hurung ngono kok. Pertanyaannya udah apa belum? Sudah kayak, sudah. Sudah ya, ngeri loh ini. Tepuk tangan buat Jeblogs ini mantap loh ini. Keren loh ini. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum ya. Ya, Kayak siapa sih? Kayak tahu ngerti aku yang ya. semacam itu. Ada yang tahu siapa yang jawab sudah tapi belum? Ya, ketawanya agak malu-malu, menahan diri. Ya. Iya teman-teman. Berkunjunglah ke tembok ratapan itu. Oh ya, aku jadi kepikiran pengen ngabuburit di sana tuh. Kayaknya menarik ya. Kita bawa kursi lipat Oke. itu atau bawa es cekek gitu. Ngobrol. Terus nunggu di sana ngobrol gitu ya. Ngobrol aja. Tapi emang lingkungannya tuh enak mas. Sekitaran situ tuh ya. Sepi sekitaran gitu loh. gitu ya. Sepi asri gitu. Jadi kayaknya enak deh. Kayaknya kalau buat nyelo nunggu ngabuburit ngono sore-sore kita Ya aku asik udah ya. membuat rencana malah sama kawanku tinggal ini penentuan waktunya aja kapan. Ayo tuh kocok-kocok WNS mau ikut ke sana wae ya. Enggak apa-apa. Ikut. Ngabuburit di sana ya. Ide yang cukup genuine ya. Menarik ya. Oke. Mas, ini oh ya Mas Amir ini by the way teman-teman ini juga adalah kok ditulisnya oh bukan mantan wartawan tapi wartawan juga ya masih jadi wartawan. Itu bisa diceritain nggak? Sebenarnya bukan wartawan yang lapangan juga sih. Oke. Ini di dalam. Mungkin content writer atau copywriter yang menerapkan SEO enggak? iya, copywriter atau content writer yang menerapkan disiplin jurnalistik mungkin gitu aja. Oh content writer ya. Ya, Tribun Solo. Bukan. Kantornya Tapi emang kantornya di situ. Oh kantornya di Karena situ. di situ kan banyak toh ininya. Oh medianya ada banyak. Portalnya itu sangat banyak. Iya. Dan kebetulan aku dapat yang enggak berbasis daerah. Oh dapetnya media nasional gitu berarti. Ya jatuhnya begitu karena Jatuhnya emang gitu enggak ya. berbasis daerah ya, enggak pakai nama gitu loh. Oh. Pakai nama daerah. Tribun Solo kan pakai Daerah. nama Solo gitu. Oke. Nah ini menarik juga ini. Jadi ternyata juga punya background itu dan ternyata teman-teman Jeblogs ini juga semuanya tuh bekerja ya mas. Artinya nggak cuma dari band-bandan itu tok ya. Iya mas, harus bekerja kalau enggak Nah itu bekerja. gimana ceritanya tuh mas? Awalnya ngawali untuk bahwa kita kemudian juga harus bekerja. Tapi satu sisi menyeimbangkan dengan band-bandan ya. Kayak kalau di nasional di Jakarta itu perunggu kan juga kayaknya kayak gitu deh awalnya. Band kantoran yang kemudian ketemu kan. Nah Jeblogs itu dulu punya kesadaran untuk enggak kita juga harus kerja. Tapi yo makaryo itu gimana tuh?
Itu udah bukan jadi kesadaran Mas, itu udah jadi keharusan. Kalau nggak kerja kita mau minta orang tua udah tua. Iya, benar. Jadi ya harus Kok isin ya jadi ada? harus bekerja. Jadi justru malah aku dan beberapa kawan menganggap ben-benan tuh hal yang inilah yang kesia-siaan. Kesia-siaan. Ya, Nah, itu piye kuwi? kita masukkan itu sebagai kesia-siaan gitu. Karena hasilnya nggak jelas, Oke. prosesnya juga nggak ketahuan, maksudnya mau sampai kapan gitu. Jadi udah kita nganggapnya itu adalah hal yang sia-sia aja. Eh, tapi maksudnya menganggap itu sebagai kesia-siaan itu adalah kita jadi nggak punya ekspektasi yang berlebih gitu loh. Oh, Atau karena oke. kita menganggap itu sebagai sia-siaan ya udah bikin aja. Nothing tulus Nothing ya. tulus, kamu seneng, udah gitu aja. Se, Hmm. se kalau di ininya ya harus bekerja atau harus buat kebutuhan sehari-hari gitu. Hmm. Tapi ngeragati atau untuk memodali band-bandan itu memang awalnya cukup mahal juga gak Mas? Oh iya Mas, eh makanya harus bekerja itu toh. Dan di awal tuh malah kita nggak punya nggak punya modal yang apa ya, melimpah, yang leluasa gitu. Jadi ya pakai hal-hal yang kita punya dulu waktu itu. Hmm. Bahkan ada di satu titik itu kita rekaman pakai mic yasinan gitu. Hah? Make Iya, iya, iya. rekam ada? Heeh. Oke, oke, oke. Mic yasinan yang biasa buat yasinan ibu-ibu atau Heeh. bapak-bapak tuh. Jadi ada satu waktu tuh Pak RT nanyain, "Mic-nya kemarin tuh di mana ya?" Oh, masih dibawa Oke. salah satu kawan kami. Terus dikembaliin. Jadi di EP Jeblogs, di mini album Jeblogs yang kita rilis tahun 2018 tuh itu pure pure kehancuran tuh Mas, pure Hmm. kemiskinan tuh Itu. dalam pembuatannya. Tapi Iya, maksudnya dengan banyak keterbatasan gitu loh. iya. Tapi ya kita menikmatinya dalam membuatnya. Kita rekaman di di balai desa, di ruangan PKK gitu. Oh, di dalam situ gitu Mas. Iya di ruangan PKK yang ada piala-pialanya tuh kalau pernah. Jadi kita Piala lumba-lumba itu kan. Ya? jadi kita stand mic-nya ya pakai piala itu. Oke. Karena mic-nya kita setelah pakai mic yasinan tuh terlalu hancur terus akhirnya iyalah apa yang kamu harapkan Iya. dengan mic yasinan. Remuk ya kan. Oke. Terus terus beli mic yang agak yang murah-murahan lah. Yang aku pikir juga belum proper sebenarnya untuk rekaman. Hmm. Tapi merekam 4 lagu itu dalam setahun Mas, sangat panjang. Ya cukup lama ya, Heeh. 4 lagu setahun ya. Karena ya itu kita rekam sendiri, kita belajar ini itunya, Hmm. baru di karya berikutnya kita sewa studio gitulah, udah Oke. ada ininya. Tapi aku pikir dari perjalanan yang 1 tahun itu kita belajar banyak hal. Hmm. Salah satunya juga soal teknis. Jadi ketika kita masuk ke studio untuk rekaman, kita udah ada basic-basic yang kita pelajari gitu. Karena dari yang itu tadi, kegagalan-kegagalan Heeh, susahnya itu ya. heeh, yang harus sering buka tutorial YouTube tuh. Wah, loro ya itu akhirnya lihat YouTube ya kan, Iya, piye iya. carane gitu kan. Oke, nah Mas masuk ke soal penggarapan ide. Eh, Gimana caranya kemudian Jeblogs itu akhirnya proses-proses kreatif dalam pembuatan lirik lagunya gitu. Bagaimana kemudian seorang musisi itu atau cara metode yang dipakai untuk kemudian melihat situasi sosial, situasi personal yang itu kemudian ditelurkan jadi sebuah karya itu prosesnya gimana tuh kalau di Jeblogs? Kalau kebetulan di lirik tuh aku semua Mas, Mm-mm. sampai sekarang. Nggak tahu kalau nanti di lagu atau album berikutnya. Apa ya, aku pikir kata kuncinya tuh aware. Aware dengan keadaan sekitar, dengan dirimu gitu. Jadi ketika kamu dalam keadaan aware, jadi aku pikir jadi nggak perlu cari-cari inspirasi gitu loh. Jadi Oh, karena
kamu lihat apa yang terjadi, itu udah bisa jadi inspirasi. Oke, Jadi nggak perlu bingung-bingung, mau nulis apa ya gitu. aku menyendiri sih atau muter-muter sih golek inspirasi itu Hmm. itu menutup ruang itu ketika kita aware ya. Hmm. Jadi Ya, ide ada terus ngono ya. heeh. Ya mungkin fase menyendirinya tuh untuk mengendapkannya mungkin ya. Setelah Hmm. ide-ide itu masuk, informasi-informasi itu masuk, mungkin fase berikutnya ya mengendapkan itu. Kira-kira mau ditulis seperti apa, Hmm. semacam itulah aku pikir. Nah, dari cara aware itu apa Mas? Ada nggak satu lagu yang bisa kamu contohin ketika kamu pakai metode itu gitu. Misalnya, oh ya ini ternyata sebenarnya cuman dari hal yang simpel tapi karena kamu cukup aware dengan itu dan kamu olah dengan baik dia jadi sebuah lagu yang cukup oke gitu. Aku kasih salah satu contoh tapi misal ini ternyata kurang mencontohkan nanti bisa diulik lagi ya. Mm. Jadi ada satu lagu di lagunya Jeblok itu Bonjour judulnya. Mm-mm. Itu ada liriknya tuh lampu kota yang remang. Lampu kota. Apa sih? Lampu kota yang remang sinarnya terangi kesepian misalnya. Sinarnya terang kesepian. Sinarnya terangi Oh, kesepian. terangi kesepian. Lampu kota yang remang sinarnya terangi kesepian. Aku pikir seingatku lirik itu tuh aku tangkap itu pas aku lagi di Slamet Riyadi sini. Mm-mm. Tengah malam mungkin dengan lampunya yang kuning itu Mm. dan kuning agak oranye mungkin tuh. Terus motor, mobil jalan udah mulai sepi. Mm. Waktu itu kebetulan aku juga kesepian Oke. gitu. Damn. Dan mengakui itu tuh kan berarti aku aware dengan diriku tuh. Oh aku Oh sedang iya. mengalami kesepian gitu. Dan ternyata situasi ruang di mana aku berada itu juga sedang sepi. Kamu kesepian terus kamu di tempat yang sepi. Jadi aku aware dengan diriku, Oke. aku aware dengan di mana aku berada. Mm-mm. Ya udah aku tulis aja. Lampu kota itu yang remang, lampu Slamet Riyadi itu sinarnya menerangi kesepian ruang itu dan kesepian aku gitu. Oh. Jadinya seperti itulah aku pikir. Udah gumun nih. Heeh. Gitu ya. Iya. Ya semacam itulah. Coba besok ke Slamet Riyadi. Rasakan kesepiannya sendiri ya kan. Mm-mm. Ya. Oh ya, jadi sebenarnya kadang-kadang ya itu aware ya sama situasi sekitar, situasi diri sendiri akan jadi satu proses kreatif atau satu produk kreatif yang cukup oke juga sebenarnya ya. Ini ada spesifik nih Mas, pertanyaan titipan dari produser. Ngomongin video klip menari resah. Waktu proses kreatif kepikiran nggak kritik ini mau disampaikan pakai metafora halus atau langsung belak-belakan, proses mutusinnya gimana? Jujur aku belum nonton video klipnya Menari Resah dan aku tidak terlibat dalam pembuatan video klip Menari Resah. Jadi Oh aku iya? nggak bisa menjawab. Oh iya, Heeh. kok bisa kamu nggak terlibat ki? Aku malah belum Ki nonton. ada perpecahan di nonton dalam video klip. Jeblogs atau gimana ini? Menari Resah itu Alan Subakir ya yang bikin ya. Jadi ada kawan kami itu sinema pinggiran tuh Mas Alan Subakir tuh dia emang sering bikin video klip gini dan waktu itu ngomong ke kami pengen nggarap video klip yang Menari Resah gitu. Oke. Ya udah bikin aja Mas dan maksud aku sudah mengkategorikan Mas Alan Subakir ini sebagai apa ya? Sebagai orang yang di bidangnya lah. Jadi kamu ya wes lepas aja proses kreatifnya, silakan. Bahkan ketika apa ya? Bahkan ketika pesan dalam video klip itu tidak sama dengan pesan lagunya pun juga tidak apa-apa. Enggak apa-apa. Tidak masalah aku pikir Ya. gitu. Tapi Jadi, kamu bahkan belum lihat video klipnya. bahkan aku belum lihat video klipnya. Kita bisa sorry. muterin nggak sih? Kita bisa muterin video klipnya. Dia aja belum lihat loh ini. Dia aja belum lihat. Belum nonton aku. Belum nonton Maaf. ya. Kayaknya ini yang trilogi sama The Skit sama Ya. The Pill. Tapi intinya kalau bisa digambarin Menari Resah itu bicara tentang video klipnya tentang yang kemarin situasi di DPR itu ya. Oh, pantas. Tuh. Ya apik
Ngobrol karo vokalis band sing ra ngerti video klip lagune, ya menarik iki, Mang. Ya. Pantes apa sakjane sing marek Pantas pertanyaan tentang menari resah itu muncul nah, muncul. karena acara ini sepertinya acara yang sangat ya toh. Iya, iya kan Iya toh? podcast politik, Bos. Ah. Itu. Oke, The Jeblogs ini kan ngeband tapi punya kerjaan masing-masing. Pernah burn out gak? Belum sampai burnout sih, tapi udah tumpul. Malah udah tumpul, Mas. Iya Mas, karena aku mengambil contoh di diriku sendiri. Jadi aku weekdays tuh harus ngantor, Oke. weekdays ngantor, weekend ngeband, weekdays ngantor, weekend ngeband, weekdays ngantor, weekend ngeband, gitu terus itu. Jadi lelah Wah. fisik, lelah psikisnya sampai aku sudah tidak ngantin lagi di kantor. Gak ngantin. Karena sudah lelah bertemu lelah bertemu orang banyak, sudah lelah mendengarkan apa yang seharusnya tidak perlu aku dengarkan. Gitu. Oke. Bahkan karena termasuk jurnalis, wartawan juga ya, kita kan harus ngulik hal Iya. yang aku kok ini ra butuh deh, ini ngopo sih. Tapi karena tuntutan pekerjaan, gitu. Iya. Jadi mau nggak mau harus mengonsumsi itu. Jadi ya akumulasi itu akhirnya lelah, tumpul, udah nggak bisa berpikir dalam gitu. Aku pikir aku ada di fase itu sekarang. Itu. Tapi kamu berusaha untuk ini harus cari jalan keluarnya enggak? Iya, jalan keluarnya aku menemukan adalah resign. Yes. Ah. Yes, sudah aku duga. Ya. Sangat tidak ideal ya band mulai oke tapi masih weekdays kerja ya. Tapi Oke. uniknya di satu sisi pas lagi capek-capeknya gitu kadang nemu satu dua hal yang kayak ini apik kita di lagu tuh gitu. Jadi Oh. agak sedikit masokis juga, menyiksa diri, men- Iya. dalam tanda kutip menyiksa diri untuk mendapatkan sesuatu Satu. hal. Tapi lama-lama ya Tipes ya kan? tipes ya. Tipes. Tapi Iya. kamu udah sampai di fase itu belum? Fase. Musisi-musisi kan kalau udah melenting itu kan mulai jadwal padat. Mulai tipes, mulai ya toh masuk IGD. Belum Mas, Belum aku ya? kebetulan selama aku hidup belum pernah masuk rumah sakit Mas. Wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita doakan Mas Amir tetap sehat ya teman-teman. Allahumma. Oke, ini aku 2 pertanyaan dulu ya teman-teman yang mau memberikan pertanyaan. Ayo kita buka 2 pertanyaan untuk Mas Amir. Oke, 1 tengah, oke 2 belakang ya. Yang Mas ini ya. Oke, yang tengah dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Hiskia. Saya Hiskia. dari mahasiswa dari Fakultas Hukum, Hukum UNS ya. Hukum UNS. Terus sebenarnya ngikutin Jeblogs itu udah lumayan lama. Dan dulu sempat ada momen sama Mas Amir juga karena ada kegiatan di SMA, ngundang The Jeblogs. Terus Oh. ada momen saya tuh ngomong ke Mas Amir, Mas engkau aku yo bakal band-bandan Mas gitu. Us. Terus dijawab Mas Amir tuh, gitu. Oke. Ini orang memang agak unik ya memang ya. Dijawabnya gitu. Iya, iya. Dijawabnya gitu. Kira ya lali toh jane wong iki. Ya, oke. Ya sorry ya Ya, Mas. terus. Tapi jujur itu yang membuat saya, salah satu yang membuat saya akhirnya mulai ngeband lagi itu adalah The Jeblogs. Karena dari karya-karyanya tuh sangat sederhana, dari penulisan lirik, jenis suara dan aransemen itu sederhana tapi menyenangkan gitu. Berarti kamu sekarang udah band-bandan lagi sekarang? Iya. Bandnya namanya apa? Namanya Masehi. Oh Tapi- namanya Masehi. Ya ditunggu aja karyanya. Wis, oke mantap. Yang mau saya tanyakan ke Mas Amir itu adalah gimana caranya, kan tadi Mas Amir ngomong ngeband itu adalah kesia-siaan. Tapi bisa di titik itu gitu loh. Bisa di titik itu kan adalah nggak mungkin kalau tanpa plan atau tanpa proses yang ada seriusnya gitu. Terus gimana Mas Amir itu ngeplan band ini untuk jalan dan lain-lain? Dan ada nggak pernah momen sebenarnya malah pengen berhenti dari ngeband ini, tapi apa yang bikin tetap lanjut gitu? Ya, siap. Gitu. Terima kasih. Thank you. Siapa namamu tadi? Hiskia, Hiskia. H-I-Z-K-I-A. Siap, Iskia, mantap. Ya.
Dapat kaos, iklan yang nanya dapat kaos ya. Yang mau beli nanti ada di bawah standnya tuh ya kan. Hizki ya, tadi pertanyaannya langsung dijawab ya Mas. Ki menarik soalnya pertanyaannya. Ah, ya serius nggak serius sebenarnya Mas. Tapi aku aku bikin Jeblogs tuh berbarengan sama aku masuk Tribun. Hmm. Aku di umur 22 tahun mungkin waktu itu. Dan waktu itu aku berpikir kayaknya aku bisa deh nggak ngapa-ngapain sampai umur 30 gitu. Oke. Maksudnya untuk fokus ke kesia-siaan ini gitu loh. Maunya fokus band-bandan aja gitu. Walaupun nggak fokus-fokus amat ya. Tapi maksudnya aku tidak akan mengambil keputusan besar dalam hidupku yang mungkin membutuhkan persiapan yang akan menyita waktuku, finansialku gitu loh. Hmm. Jadi agak serius juga aku pikir. Setelah aku pikir-pikir lagi, wah, agak serius juga ya. Tapi walaupun begitu di tengah-tengahnya tuh juga aku juga nggak begitu mikir juga, aduh aku waktuku tinggal 4 tahun lagi, aduh tinggal 2 tahun lagi, enggak juga. Hmm. Jadi tetap ada plan yang dipersiapkan yo apa ya Mas, gini kamu bisa membandingkan tuh nggak apa-apa ya asal kamu tahu porsinya ya. Maksudnya ketika kamu sudah punya satu role model gitu, satu band di sepantaranmu yang sudah lebih 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 gede gitu dari bandmu, ya tinggal kamu koreksi aja apa yang tidak ada di dirimu tapi ada di dia gitu. Apa yang ada di dia tapi tidak kamu miliki, dan aku pikir itu bisa bisa jadi koreksi yang ini untuk persiapan bandmu gitu atau dirimu gitu. Tapi tentu saja juga formula itu kadang tidak bisa di copy paste ya. Hmm. Jadi emang harus ada trial and errornya, harus ada penyesuaiannya biar kamu sendiri yang menjalani tidak burn out, tidak terpaksa, Ya. nyaman, penting tuh. Tapi tetap berprogres gitu Mas. Jadi ya rada ruwet jane Mas. Makanya ketika ada kawan-kawan baru yang bertanya, piye itu Mas aku baru ngeband, piye ya gimana ya? Rasah bro, kesia-siaan kuwi. Tenan. Apalagi misal kamu dari Klaten gitu. Ya. Wah udah. Maksudnya apa yang aku maksud apalagi dari Klaten tuh ekosistem seni, Ya. khususnya musik di Klaten tuh kan jauh tuh misal dibandingkan dengan Solo apalagi Jogja gitu. Jadi harus Ekstra ya. harus 2-3 kali lipat effortnya gitu. Jadi P3K wae apa. Dikon rasa band-bandan. Tapi ketika kamu tahu resikonya dan kamu mau ambil, apalagi kamu senang menjalaninya, ya wis toh Ya. sudah enggak perlu validasi dari siapapun. Gas terus. Gas. Gas. Wih, kok rung rabi-rabi. Misalnya. Ya bisa. Bener. Heeh. Tapi ya masa kamu harus menjelaskan, aku sudah berkeputusan tidak akan mengambil keputusan besar. Tapi ya udah, maksudnya itu resiko-resikonya itu tuh ada gitu. Ada, resiko-resikonya ada gitu. Terjawab ya, Sia ya. Roto mumet tau gue kan. Nah, ya. Ya begitulah Pak Amir iki. Oke, pertanyaan yang kedua. Ini. Wis. Perkenalkan nama saya Arya. Saya dari Visip UNS. Mau tanya Mas, mungkin yang pertama adalah tadi Mas Amir sendiri bilang kalau sebagai sebuah band untuk menulis lirik alangkah lebih baik kalau kita aware. Nah, mungkin dari The Jeblok sendiri apakah ada salah satu ke-awarean di mana melihat kondisi Indonesia yang sekarang sedang rumpang-rumpangnya mungkin itu apakah ingin ada merilis lagu untuk kali ini? Itu yang pertama. Kondisi Indonesia yang lagi baik-baiknya. Iya baik-baik, Oh, baik-baik banget. Ya. Alias? Oke, terus. Terus yang kedua adalah mungkin untuk salah satu lagunya The Jeblocks, track 8, itu mungkin bisa dijelaskan bagaimana
proses kreatif dari tim The Jeblok sendiri untuk memutuskan menggunakan puisi di dalamnya untuk kolaborasi dengan siapa namanya Mas? Wiji Lupa. Tukul. Ya itu untuk berkolaborasi Ya, dengan siapa seniman gitu ya. puisi gitu Mas. Oke, Terima kasih. mantap. 2 pertanyaan, 1 teknis track 8. Track itu track 8 aja nih. Track 8 aku seneng. atau apa enggak tahu aku. Nah, yang kedua soal kondisi Indonesia hari ini yang lagi baik-baik saja alias. Nah, itu. Baiklah Indonesia sekarang toh. Ya jelas Iya, no. jelas lah. Jos Jis ya. Dipimpin anak muda. Nah, Oke. apa? Kalau untuk merespon apa? Kondisi hari Merespon ini. kondisi hari ini karena Jeblok tuh cukup kurang produktif ya. Hmm. Dalam hampir 10 tahun ngeband aja kita cuma baru punya 15 lagu gitu. 1 album, 1 EP. Jadi kadang untuk merespon situasi sekarang dengan lagu tuh harus nunggu waktu. Oke. Dan kadang ketika isu itu ada, tapi lagunya baru jadi beberapa bulan kemudian itu sudah tidak relevan kadang ya. Jadi biasanya kita merespon tuh dengan ini Mas, dengan hal lain, misal dari visual di panggung gitu. Di panggung kan kadang ada Ya, layar itu ya visualnya. layar visualnya itu biasanya kita banyak ngomong sesuatu tuh di situ. Kalau di lagu ada juga, tapi biasanya isu yang lebih timeless gitu, misal lingkungan. Itu kan akan selalu Kayak gitu. seperti itu, dan belakangan ini semakin ini lagi, Ya. semakin intens lagi. Nah itu ada tuh di Lautan Api tuh. Jadi begitu. Kalau untuk track 8 agak rumit sebenarnya track 8 ini karena track yang tidak pernah direncanakan Mas. Sebenarnya track 8 itu Mas. Iya waktu itu kita workshop cuma dapat 7 lagu, tapi waktu itu aku ngomong ke kawan-kawan, kita inilah menyediakan 1 lagu yang kita isinya main-main. Yang tidak usah perlu direncanakan, main-main di luar kebiasaan kita aja. Gitu. Tapi ternyata ada 1 kawan yang ini aku sialan lagi kawan ini. Dia bilang begini, jari Jeblok ini bandnya cah-cah gitu. Oke. Katanya Jeblok tuh bandnya anak-anak, nih aku punya tulisan, kamu bikin lagu. Wih, penak men. Iya. Tapi dia kawan kami dan dia tim kami juga ini di grafis. Akhirnya dari tulisan itu kita bedah, tulisannya juga aneh. Aneh Mas, aku bingung tulisannya. Jadi aku minta, kamu ginilah, kamu nginep dulu di rumahku bareng 1-2 malam lah. Buat ngomongin tulisan ini gitu. Akhirnya dia nginep, kita ngobrol, akhirnya tahu. Ini tuh yang mau diomongin gitu. Dan agak sensitif sebenarnya. Terus dari obrolan itu kita tahu gambarannya, tulisan awal itu. Kita bagi menjadi 3 fragmen akhirnya yang jadi di track 8 sekarang itu kan ada 3 fragmen. Dan aku pikir sebagai apa ya, bisa pembeda, bisa aksen main-main yang di awal tadi. Tapi ternyata akhirnya hasilnya juga juga semakin melengkapi keangkerannya ya dengan menggandeng Triko tuh namanya. Rapper Klaten juga aneh tuh, rapper dari Klaten tuh aneh. Iya. Oke. Unik loh gue rapper Klaten ya. Nah itu Triko namanya. Bucek. Triko aka Bucek aka Hanif. Eke ini orang loro ya. Oke. Nah akhirnya mengajak Triko untuk semacam rap atau spoken words ya mungkin itu. Ya jadilah begitu. Gitu. Itu ya untuk proses ini ya. Semoga terjawab 2 pertanyaannya tadi. Baik, karena kita juga sudah berada di
penghujung acara kita mengucapkan terima kasih Mas Amir. Tepuk tangan untuk Mas Amir Mutakin dari The Jebloks ya. Semoga nanti bertemu lagi dalam kesempatan selanjutnya, sehat-sehat. Segera bikin lagu baru. Lagu protes. Lagu protes. Ya, ya. Jarimu Indonesia baik-baik saja. Dipimpin Justru pemuda. karena baik-baik saja harus diprotes. Harus diprotes gitu ya. Kok iso baik-baik saja? Ya. Oke, yes. Gitu. Gitu ya sahabat Kompas.com, semoga bisa mendapatkan ilmu-ilmu kebaikan ya di tengah obrolan kita tadi. Terima kasih juga untuk teman-teman UNS ya. Tepuk tangan buat kita semua pada siang hari ini. Akhir kata saya Tatang Gurito, kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol selanjutnya. Bye-bye.